Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Logika Matematika. Logika Matematika di sini saya akan membahas perihal tentang konsistensi, strategi pembalikan, operasi model, dan counter model. Di sini saya tidak akan sendiri untuk mempresentasikannya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Novaldi Mardika. Yang selanjutnya ada Noeral Karina Priscilla. Dan yang selanjutnya ada Rangga Anggoman Marhaen. Dan untuk penjelasan materinya, ini secara garis besar saja terlebih dahulu. Yang pertama ada konsistensi. Konsistensi adalah koleksi dari pernyataan-pernyataan yang secara simultan semuanya bernilai benar. Lalu yang selanjutnya ada strategi pembalikan. Strategi pembalikan adalah menegasikan kesimpulan atau premis-premis yang ada. Lalu ada operasi model. Operasi model adalah premis true yang hasil akhirnya juga harus menjadi true lagi dan berarti valid. Lalu ada counter model, yaitu adalah memberi nilai false pada kesimpulan, tetapi premis-premisnya harus tetap true, jadi hasil akhirnya juga pasti false. Ya, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu konsistensi. Pengertian dari konsistensi adalah tabel kebenaran sangat bermanfaat untuk membuktikan validitas ekspresi logika. Tapi masalahnya adalah jika ekspresi logika memiliki banyak variabel proporsional, maka diperlukan tabel yang sangat besar, yaitu 2 pangkat n. N di sini adalah jumlah variabel. Kelemahan lainnya terletak pada logika proporsional yang tidak bisa menangani kerumitan bahasa yang digunakan sehari-hari, walaupun untuk yang sederhana sudah cukup. Bahasa yang rumit akan ditangani oleh logika predikat. Ya, kita lanjut ke contoh soal. Di sini kita memiliki contoh soal harga gula turun jika impor gula naik. Pabrik gula tidak senang jika harga gula turun, impor gula naik, pabrik gula senang. Kita bagi dulu premis-premisnya menjadi 3 premis, yaitu ada yang A, harga gula turun, yang B, impor gula naik, yang C, pabrik gula senang. Lalu kita buat ekspresi logikanya dari pernyataan yang ada di atas. Ekspresi logikanya menghasilkannya seperti ini. A, implikasi B, konjungsi A, implikasi negasi C, konjungsi B, konjungsi C. Lalu kita buat tabel kebenarannya. Tabel kebenaran kurang lebih akan terlihat seperti ini. Ada tabel kebenaran di sini, bisa dilihat. Dan mungkin dari contoh soal yang satu-satu yang materi konsistensi kurang lebih seperti itu. Dan kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu strategi pembalikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembalikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sejarah. Charles L. Dodson dikenal pula dengan nama Lewis Carroll, penulis Alice in Wonderland. Dodson, anak laki-laki nomor 3 dari 11 saudara yang semuanya gagap. Dodson kurang bisa beradaptasi dengan orang dewasa dan hanya bisa bicara gagap di hadapan gadis-gadis yang ia senangi untuk berkorespondensi, bercanda, dan berfoto bersama. Tetapi, walaupun ia tidak menarik hati para gadis, ia sangat puritan dan religius. Persahabatannya juga anak gadis dari Dean Liddell mengilhaminya menulis Alice in Wonderland, yang memberinya banyak uang dan ketenaran. Dodson lulus dari Oxford tahun 1854 dan menyelesaikan Master of Arts pada tahun 1857. Ia kemudian mengajar sebagai dosen di Christ Church College, Oxford tahun 1855. Tulisannya banyak yang berupa artikel dan buku tentang geometri, determinan, dan matematika dari turnamen dan pemungutan suara. Pengertian strategi. Strategi pembalikan dilakukan dengan cara menghasilkan kesimpulan dan dari argumen, yakni yang pertama menegasikan kesimpulan, yang kedua memberi nilai F. Argumen disebut valid jika premis-premis benar dan kesimpulan benar agar argumen juga benar, sehingga dapat dikatakan kalau argumen benar-benar valid. Dengan strategi pembalikan, akan ada perlawanan dari kesimpulan yang tidak cocok dengan premis-premis atau tidak konsisten. Oleh karena itu, premis-premis bernilai T, sedangkan kesimpulan bernilai F.
Sekarang saya akan menjelaskan contoh soalnya. Jika Noah mengadakan konser, maka penonton akan hadir jika harga tiket tidak terlalu tinggi. Jika Noah mengadakan konser, maka harga tiket tidak terlalu tinggi. Dengan demikian, jika Noah mengadakan konser, maka penonton akan hadir. Lalu kita negasikan menghasilkan A implikasi negasi C, implikasi B konjungsi A, implikasi negasi C, konjungsi negasi A, implikasi B. Tabel kebenarannya dapat disusun sebagai berikut. Bisa dilihat di sini. Dan inilah tabel kebenarannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rangga tentang model dan counter model. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model dan counter model. Di sini ada pengertiannya. Pengertian model ialah teori model mempelajari model-model berbagai teori formal. Di sini, teori adalah seperangkat rumus dalam logika formal dan tanda tangan tertentu. Sedangkan model adalah struktur yang memberikan interpretasi konkret dari teori tersebut. Teori model terkait era dengan aljabar universal dan geometri aljabar. Meskipun metode teori model lebih fokus pada pertimbangan logis daripada bidang-bidang tersebut. Dan pengertian kontrol model ialah kontrol model intinya halnya sama seperti model, tetapi hasil outputnya atau hasil akhirnya adalah F. Kebalikan dari model yang hasil akhir adalah T. Sekarang beralih ke contoh soal. Ada A implikasi negasi implikasi B. A implikasi negasi C sama dengan A implikasi B. Dapat ditulis seperti berikut. A implikasi dalam kurung negasi C implikasi B. Konjungsi A implikasi negasi C. Konjungsi implikasi A negasi B. Maka sekarang akan diberi nilai seperti berikut. Yang pertama, A implikasi negasi C implikasi B konjungsi T premis T. Yang kedua, A implikasi negasi C konjungsi T premis 2. Yang ketiga, A implikasi B premis F kesimpulan. Setiap premis dan kesimpulan serta variabel proposisional pasti mempunyai nilai dan ditulis seperti berikut. V A implikasi negasi C premis T, V B premis T, dan seterusnya. V berarti value of atau nilai dari. Teknik model akan dilakukan sesuai langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama, cek dengan kesimpulan. Yang pertama, jika V A implikasi B premis F, maka hanya ada satu kemungkinan, yakni V A premis T dan V B premis F. Yang kedua, jadi V A premis T 3, jadi V B premis F. Langkah yang kedua, cek dengan premis 1. Jika V A implikasi negasi C, implikasi B premis T, sedangkan sudah diketahui V A premis T, maka V negasi implikasi B sama dengan T. Yang kedua, jika F premis C negasi B sama dengan T, sedangkan F B sama dengan F, maka di sini hanya ada pilihan, yakni V implikasi sama dengan F. Yang ketiga, jika V negasi C sama dengan F, maka V C sama dengan T. Langkah yang ketiga, cek dengan premis 2. Yang pertama, jika V A implikasi negasi C sama dengan T, sedangkan V A sama dengan T dan V C negasi sama dengan F. Yang kedua, ini tidak mungkin terjadi jika V A sama dengan T dan C negasi sama dengan F. Maka seharusnya V A negasi implikasi sama dengan T. Langkah keempat, kesimpulan. 1. Jika jadi tidak mungkin pada saat yang pertama V A implikasi negasi implikasi B sama dengan T. V A implikasi negasi sama dengan T dan V
A. Implikasi B sama dengan F. 2. Jika tidak mungkin, maka ada strategi pembalikan argumen di atas validat. Ini contoh tabel yang kebenaran. Kesimpulan A. Implikasi B adalah konsekuensi yang logis dari premis-premis. A. Implikasi negasi C, implikasi B. Dan A. Implikasi negasi C atau implikasi B adalah model dari A. Implikasi negasi C, implikasi B. Konjungsi A. Implikasi negasi C. Perhatikan sekali lagi pada tabel kebenarannya. Jika tidak dilakukan strategi pembalikan, perhatian penulisan ekspresi logika dari argumen tersebut adalah A. Implikasi negasi C, implikasi B. Konjungsi A. Implikasi negasi C, konjungsi A. Implikasi B. Maka tabel kebenaran seluruhnya adalah sebagai berikut. Dan untuk sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.